Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan database yang saya buat. Sebelumnya, saya dari kelas praktikum masih data kelas H. Nah, pertama kita ke rancangan terlebih dahulu. Nah, ini tuh merupakan struktur database yang terdiri dari beberapa tabel. Di sini produk digital yang saya ambil adalah e-commerce. Lebih rincinya seperti Tokopedia ataupun Shopee. Nah, oke. Tabel pertama itu ada pengguna yang merupakan pokok database ini dan digunakan untuk kegiatan register ataupun login. Lanjut ke tabel alamat pengguna. Ini merupakan tabel penghubung antara pengguna dan alamat. Lalu ada tabel alamat. Ini merupakan data alamat dari si pengguna. Dan ada juga tabel negara. Ini juga diisi asal negara si pengguna. Lanjut ke tabel metode pembayaran. Ini merupakan tabel yang fungsinya menetapkan suatu metode pembayaran atau dari suatu account pengguna dan terhubung dengan tabel jenis pembayaran untuk detail pembayaran yang dipilih oleh pengguna. Lalu ada tabel keranjang pesanan dan detail keranjang pesanan. Ini yang terhubung dengan pengguna. Ini tuh tabel-tabel yang menyimpan informasi barang yang disimpan oleh pengguna di keranjang. Juga detailnya akan terlihat. Nah, lalu ada tabel produk, barang produk, dan kategori. Ketika tabel ini tuh menyimpan informasi barang atau produk yang dijual dan masuk ke dalam kategorinya. Lalu ada tabel pesanan. Nih, tabel ini tuh digunakan untuk pengguna dapat memesan suatu produk dan isinya ada status produk, bila mana pesanan tersebut benar atau dilakukan atau jadi dipesan ataupun dibatalkan menjadi false. Jadi isinya itu boolean tipe datanya. Nah, lalu lanjut untuk tabel metode pengiriman. Ini merupakan tabel yang digunakan untuk mengirimkan suatu produk dengan pengirimannya itu ditentukan oleh si pengguna. Lalu tabel lintasan pesanan ini tuh tabel yang merupakan tabel penghubung yang antara tabel pesanan dan tabel barang produk ataupun produk. Lalu ada tabel ulasan pengguna. Ini tuh menyimpan data atau fungsinya tuh memberikan ulasan kepada produk yang dipesannya. Terakhir ada tabel transaksi. Ini menyimpan informasi transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Baik, kita lanjut saja ke sebentar. Nah, DKL atau Data Definition Language. Di sini sebelumnya kan kita sudah lihat untuk rancangannya. Nah, untuk DDL-nya sendiri kita agak sedikit berubah bahasanya menjadi MySQL dengan menambahkan constraint atau batasan dan juga data pada setiap tabel. Dapat dilihat untuk tabel pengguna. Di sini saya menetapkan ID ini dengan not null, artinya data ini tidak boleh kosong dan primary key menjadi kunci utama. Begitu juga untuk kolom lain saya tetapkan not null sehingga dapat diisi oleh data-data di bawah ini. Ini datanya. Nah, untuk tabel yang lain juga sama. Saya isi datanya dan saya tetapkan not null.
sampai ke tabel transaksi. Nah, lanjut saja kita ke DML atau Data Manipulation Language. Di sini ada beberapa use case ya. Yang pertama ada pengguna membuat akun baru. Di sini sebelumnya kita tampilkan dulu saja data untuk pengguna. Nah, terlihat ya, ini data awal yang ada di tabel pengguna. Hanya ada 10 orang ataupun 10 data. Nah, kita akan mencoba menambahkan pengguna baru. Kita tampilkan. Nah, terlihat Rina Wijayanti dengan pengguna ID 11 sudah ada atau sudah masuk ke dalam data pengguna. Lanjut kita ke use case kedua. Nah, di sini pengguna ingin memesan produk. Nah, di situ ada dua kasus. Yang pertama, pengguna ingin menambah pesanan baru, dan pengguna juga ingin melihat detail pesanan pada keranjang pesanan. Kita tampilkan data awal pada pesanan dan juga detail pesanan. Nah, terlihat ya, ini data awalnya, juga detail pesanan, keranjang pesanan. Nah, lalu kita jalankan use case kedua, dan kita lihat pesanan. Nah, lihat ya, datanya itu bertambah. Nah, untuk pesanan ID 3011 sudah masuk ke dalam data tabel pesanan. Untuk detail pesanan juga sama, sudah masuk ya. Nah, 811. Oke. Lanjut kita untuk use case ketiga. Di sini pengguna ingin mengupdate alamat pengiriman. Untuk data awalnya itu alamat. Di sini itu kita ingin mengupdate pengguna dengan alamat ID 304. Kita lihat 304. Nah, data awal itu Jalan Anggrek 012. Lalu kita coba run use case ini. Apakah terupdate atau tidak? Kita coba lagi. Nah, lihat ya, terupdate. Yang sebelumnya nama jalannya itu Jalan Anggrek 012, sekarang sudah terupdate menjadi Jalan Merdeka nomor 123. Lanjut kita ke use case 4. Di sini pengguna ingin menghapus produk dari keranjang pesanan. Nah, di sini kan sudah ada ya yang tadi pesanan yang ingin atau ada di keranjang pesanan itu ada di data yang kita running kedua. Nah, ini di use case kedua. Detail keranjang pesanan. Namakan 811 811. Nah, kita coba hapus. Kita tampilkan. Nah, sudah terhapus ya, sudah hilang. Lanjut. Untuk use case kelima itu pengguna ingin membatalkan pesanan. Sebelumnya kita tampilkan dulu pesanan. Nah, untuk ID 3006. Nih, itu status pesanannya itu true ya. Dan pengguna itu ingin membatalkan pesanan yang ini. Kita coba run. Kita tampilkan. Nah, sudah menjadi 0 atau batal ya, false. Oke. Lanjut kita ke DQL atau Data Query Language. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah pesanan per pengguna? Di sini saya memakai select ke tabel pesanan dan menghitungnya sebagai jumlah pesanan dari tabel pengguna dan join juga ke pesanan dari tabel dan join pesanan ke pengguna, lalu di grup by langsung kita coba tampilkan saja untuk lebih jelasnya ya. Nah, terlihat ini tuh ada
daftar nama-namanya yang memesan juga beserta jumlah pesanannya. Jadi setiap orang itu hanya satu pesanan. Ini menurut data ya. Nah, lanjut ke DQL nomor 2. Yaitu berapa jumlah stok dan harga terendah dari setiap produk. Sebentar. Kita hapus dulu. Nah, query-nya terlihat ya. Ada select ke produk dan juga barang produk. Juga ada min untuk harga terendah dari produk. Lalu ada juga inner join. Barang produk untuk produk ID. Pada produk dan barang produk. Dan juga di grup baikan berdasarkan nama dan jumlah stok. Jadi ini tuh query untuk menggabungkan informasi produk dari tabel produk dengan informasi stok dan harga dari tabel barang produk. Kemudian hasilnya dikelompokkan menjadi nama produk, jumlah stok, dan juga harga terendahnya akan terlihat. Oke, selanjutnya ada DQL yang ketiga atau pertanyaan ketiga adalah rata-rata total pesanan. Berapa rata-rata total pesanan dari rata-ratanya kita ini ingin mencari rata-rata dari total pesanan. Pertama ada select untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan di sini. Juga ada average untuk menghitung rata-rata, ada cache. Nah, cache ini tuh gunanya untuk mengubah tipe data kolom total pesanan menjadi float. Karena awalnya itu integer, karena ini rata-rata, kita ubah menjadi float gitu. Dan ada juga from dari pesanan atau dari tabel pesanan. Kita coba run. Nah, hasilnya terlihat ya. Ini tuh hasil dari rata-rata yang muncul merupakan keseluruhan gitu. Jadi bukan dikelompokkan. Jadi semua data dari total pesanan itu hasilnya rata-ratanya seperti segini gitu. Lanjut. Pertanyaannya, berapa jumlah pengguna di setiap negara? Nah, pertama ada select ya. Seperti yang tadi. Untuk banyak kolom yang ini ditampilkan dan juga ada fungsi count menghitung jumlah pengguna. Lanjut ada from untuk menentukan table yang digunakan yaitu negara di sini. Dan ada dari 3 inner join untuk negara ID, untuk alamat ID dan pengguna ID, dan di grup baikan berdasarkan nama negara. Kita run saja hasilnya. Nah, terlihat ya bahwa dari 4 negara ini itu ada penggunanya gitu. Untuk Indonesia ada 7 pengguna, dan Malaysia 1, Filipina 1, dan Singapura 1. Lanjut. Kita ke pertanyaan kelima, yaitu berapa jenis pembayaran yang digunakan oleh pengguna. Untuk query-nya sama dengan yang tadi ya. Ada select, ada count, hitung, pengguna, dan from, memilih tabel. Ada left join. Nah, left join itu digunakan memastikan semua baris tabel jenis pembayaran tetap ditampilkan gitu. Jadi meski nggak ada kecocokan dalam tabel metode pembayaran, untuk lebih jelasnya kita tampilkan saja. Nah, jadi intinya tuh pembayaran yang ini yang tersedia itu digunakan oleh pengguna atau jumlah pengguna sekian. Jadi dana itu digunakan oleh satu pengguna, e-wallet satu pengguna, GoPay satu pengguna. Lanjut, untuk yang terakhir ada pertanyaan, berapa rata-rata harga untuk setiap kategori produk? Nah, untuk pertama ada select dan average. Untuk rata-rata, lalu ada cash,
Untuk mengubah tipe data string menjadi desimal, nah presisinya itu 18 dan skalanya itu 2 digit, dan replace di sini itu untuk menghilangkan teks RP gitu. Soalnya dalam data untuk kolom harga itu string ya, jadi memakai RP, jadi kita hilangkan. Lalu ada from dan join dan di grup baikan. Lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, terlihat ya untuk kategori elektronik rata-rata harganya sekian, pakaian sekian, perabotan sekian, makanan dan sebagainya itu sekian. Baik, untuk penjelasan database yang saya buat, struktur database yang saya buat mungkin sekian. Mohon maaf jika kurang jelas atau masih belum sempurna. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.